Halo Crusaders, kira-kira masyarakat mana yang betah dipimpin orang-orang seperti ini? Matias Nguema mengangkat dirinya sendiri menjadi presiden seumur hidup, menutup semua sekolah swasta, mengusir para cendekiawan, menutup rumah sakit selain yang di ibu kota, dokter-dokter digantikan oleh dukun tradisional, mengaku punya kekuatan supernatural, membunuh lawan-lawannya, membunuh kepala bank sentral dan memindahkan semua uang ke rumah pribadinya yang ada di desa, menangkap 20.000 sampai 50.000 orang atau sekitar 6 sampai 15% total penduduk, yang akhirnya 2/3 penduduk Guinea Khatulistiwa memutuskan untuk beremigrasi karena tidak betah. Dia sangat mengagungkan ideologi Hitler dan Karl Marx, mendeklarasikan dirinya sebagai guru besar sains, pendidikan, dan kebudayaan, melarang penggunaan kata intelektual, mengeksekusi orang berkacamata karena dianggap kaum intelektual, mematikan listrik di ibu kota ketika dia sedang berada di luar kota, mengubah moto negara menjadi tiada Tuhan selain Francisco Matias Nguema. Dia menyuruh tentara berpakaian seperti Santa Claus untuk mengeksekusi 150 oposisi di Stadium Malabo dengan diiringi lagu Those Were the Days. Sebelum menjadi presiden, ia sudah divonis penyakit paranoid dan skizoid. Keponakannya, Theodore Obiang Nguema, tidak tahan dan melakukan kudeta. Setelah digulingkan, dia dieksekusi mati oleh tentara Maroko dengan tembakan sebanyak 101 kali. Sepanjang Hugo Chavez memimpin Venezuela, ia telah meningkatkan anggaran kesehatan, pendidikan, dan mengurangi tingkat kemiskinan secara besar-besaran. Namun, presiden ini sangat anti kritik. Untuk membungkam media, sebanyak 32 stasiun radio dan 2 stasiun televisi dibekukan penyiarannya, serta menangkap Guillermo Zulaga, yang merupakan pemimpin media beserta anaknya karena telah berani mengkritik dirinya. Vienen a buscar al doctor Guillermo Zuluaga. Vienen a buscar al doctor Guillermo Zuluaga. Al doctor Guillermo Zuluaga. Venezuela adalah negeri yang sangat kaya akan minyak, bahkan lebih kaya dari Arab Saudi. Rakyatnya dimanjakan dengan subsidi dari pemerintah. Bahan bakar pun menjadi sangat murah, yang bahkan lebih murah daripada air mineral. Namun dibalik itu semua, ada harga yang harus dibayar dengan sangat mahal, yaitu kehancuran ekonomi negara Venezuela. Ketika bensin murah membuat segalanya menjadi murah, pengeluaran negara Venezuela membengkak, naik hingga 200%. Dan di tengah kepanikan negara, sang presiden mendadak kanker dan digantikan oleh wakilnya. Ketika baru menjabat menjadi kepala negara yang didapatkan dengan kudeta, Ne Win mengubah Myanmar menjadi negara sosialis satu partai. Semua perguruan tinggi ditutup selama lebih dari 2 tahun karena takut digunakan untuk menentang kebijakannya. Ne Win sangat percaya hal-hal berbau mistis seperti mantra sihir dan numerologi. Ketika peramal memperingatkan akan ada pertumpahan darah, ia langsung berdiri di depan cermin dan menginjak-injak daging, kemudian menembak bayangan dirinya di cermin untuk mencegah upaya pembunuhan. Myanmar menutup diri dengan asing. Orang asing di Myanmar diusir dan kunjungan wisata asing hanya berlaku 3 hari. Akibatnya pasar gelap dan penyelundupan semakin marak dan Myanmar mendekati kebangkrutan. Kebijakan aneh yang paling populer adalah ketika dia mengubah nilai mata uang kyat menjadi angka kelipatan 9, yang menurutnya itu adalah angka keberuntungan. Dampaknya, banyak rakyat Myanmar yang kehilangan seluruh tabungannya dan ekonomi Myanmar pun malah menjadi ambyar. Elagabalus menjadi kaisar Romawi di usianya sekitar 15 tahun. Namanya diambil dari dewa matahari yang dipuja oleh rakyat kota Emesa di Suriah yang sangat asing bagi penduduk Romawi. Nafsunya yang masih menggebu-gebu menginginkan dilayani oleh para perawan suci di kuil. Dia juga pernah terlibat dalam skandal homoseksualnya dengan Heracles yang merupakan seorang kusir kereta kuda istana. Kemudian Elagabalus ingin menjadi seorang perempuan dengan cara memutilasi alat kelaminnya, dan mungkin ia adalah seorang transseksual pertama yang tercatat. Aksinya yang juga terbilang gila yaitu ketika dia menaburkan gunungan kelopak mawar dari langit-langit ruang jamuan yang membuat para tamunya kehabisan nafas saat makan malam bersama. Tahun 222, Elagabalus merasa tahtanya terancam oleh Alexander yang masih merupakan sepupunya sendiri. Ditambah lagi, Alexander lebih populer di masyarakat daripada dirinya. Dia pun melakukan percobaan pembunuhan, namun justru dia dan ibunya yang dibunuh di dalam toilet istana oleh orang suruhan. Jenazah keduanya kemudian dibuang ke sungai Tiber dan tak ada yang sudi mencarinya.
Bisa dibilang ini adalah presiden paling narsis. Saparmurat Niyazov membuat patung emas raksasa yang berputar menghadap matahari. Selain itu, patung emas yang lain menunjukkan dia sedang digendong ibunya di atas banteng yang tidak ada faedahnya sama sekali. Karena dia suka melon, dia membuat hari melon dan akan mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan buah kesayangannya itu. Niyazov menamakan sekolah, bandara, pelabuhan, kota, hari, bulan hingga meteor dengan namanya. Foto-fotonya berukuran besar juga terpajang di banyak tempat, bahkan di botol-botol air mineral. Dia membuat kitab suci sendiri bernama Ruh Nama, dan bagi siapa saja yang khatam 2 kali akan masuk surga. Karena ingin semua rakyatnya masuk surga, membaca kitab ini adalah wajib. Dia menghapus pelajaran aljabar dan fisika dari kurikulum pendidikan dan menggantinya dengan pelajaran penghayatan kitab suci Ruh Nama. Kitab ini juga dibuatkan patung raksasanya, bahkan bisa terbuka agar bisa dibaca oleh warga. Sepeninggal Niyazov, Turkmenistan dipimpin oleh Gurbanguly Berdimuhamedov yang sama-sama wadidau dengan pemimpin sebelumnya. Tapi yang ini bisa dijuluki presiden yang serba bisa. Ketika mengadakan lomba pacuan kuda tingkat nasional, dia memimpin jalannya lomba dengan naik kuda terdepan, tapi malah jatuh. Karena malu, dia memerintahkan petugas untuk memeriksa semua handphone pengunjung, jangan sampai rekaman videonya tersebar ke publik. Bukannya ngurusin negara, presiden ini sibuk dengan hobinya seperti bermain musik, nge-rap, balap mobil yang sampai modifikasi mobilnya sendiri, uji nyali di gerbang neraka, angkat besi yang cuma gagangnya dan berhasil membuat kabinetnya terpukau tepuk tangan, serta menulis buku yang menjadi saingan kitab Ruh Nama dan dijadikan pelajaran di sekolah. Agar ditakuti dunia, dia juga menunjukkan kemampuan menembaknya mulai dari laras panjang sampai pistol. Untuk alasan yang tidak jelas, dia membuat patung emas dirinya naik kuda. Di sebelahnya ada patung anjing emas yang merupakan hewan kebanggaan. Bahkan dia pernah memberikan anjing itu kepada Putin. Foto-fotonya berukuran besar juga terpajang di banyak tempat. Idi Amin Dada dikenal sebagai jagal Uganda yang memerintah dengan tangan besi selama 8 tahun. Badannya tinggi besar, dulunya dia adalah atlet tinju yang kemudian masuk militer. Presiden saat itu, Milton Obote, memberikan kepercayaan kepada Idi Amin untuk menjadi panglima militer Angkatan Darat dan Udara Uganda yang berlanjut ke aksi kudeta dan menyebabkan Obote harus mengungsi ke Tanzania. Di saat itulah penderitaan dan kekacauan nasional negara Uganda dimulai. Idi Amin memerintahkan semua warga asing angkat kaki dari negaranya dalam kurun waktu 90 hari ke depan. Jika tidak, maka akan dibantai. Dia adalah kanibal yang brutal. Ada sekitar 400.000 orang terbunuh selama kepemimpinannya. Lawan politik dan semua orang yang menentangnya dieksekusi, kemudian dimakan dagingnya. Ia juga berbicara dengan potongan kepala korban yang disimpannya di kulkas. Keganasan Idi Amin dalam memerintah negara menjadikan Uganda miskin dan terbelakang dalam segala aspek. Karena selama ini, roda perekonomian Uganda dikendalikan oleh orang asing atau pendatang. Sementara, hidupnya bergelimang kekayaan dan memiliki 4 orang istri serta 34 orang anak yang resmi dalam pernikahan maupun tidak. Setelah melakukan kudeta militer, Bokassa mengangkat dirinya sendiri sebagai Kaisar Afrika Tengah. Upacara penobatan digelar di hadapan 5.000 orang yang memenuhi sebuah stadion di pinggir hutan. Ia ingin upacara penobatannya dikagumi seluruh dunia seperti Napoleon Bonaparte yang memakai mahkotanya sendiri dan duduk di singgasana emas berbentuk burung elang membentangkan sayap. Total biaya termasuk untuk makanan, dekorasi, hiburan, marching band, dan lain-lain, termasuk jubahnya yang menjuntai menghabiskan hingga 20 juta US dollar yang setara dengan sepertiga anggaran negara. Republik Afrika Tengah yang sudah miskin langsung bangkrut gara-gara acara itu. Bokassa juga mengangkat Catherine Dengwade sebagai permaisuri ke-17 dan merupakan orang ketiga yang ia culik ketika masih siswi sekolah menengah yang berusia 14 tahun. Bokassa juga dikabarkan memiliki 50 orang anak.
Kepemimpinannya dikenal brutal, korup, otoriter, dan tangan besi, bahkan dituding melakukan praktik kanibalisme. Dia dilaporkan membunuh musuh-musuh politiknya, memasak jasad mereka, dan konon menghidangkannya di acara jamuan kenegaraan. Bahkan dalam lemari pendingin di istana pernah ditemukan bagian tubuh anak kecil dan guru matematika. Bokassa ingin memperkaya dirinya sendiri dengan memerintahkan semua murid sekolah menggunakan seragam yang diproduksi pabrik milik salah satu istrinya, dan banyak siswa yang tak mampu membeli seragam mahal itu. Masyarakat pun protes, namun pasukan pemerintah menanggapinya dengan kekerasan bahkan pembantaian. Setidaknya 100 murid meninggal dunia di tengah kerusuhan di Bangui. 3 tahun setelah pembantaian itu, ia digulingkan dan mengakhiri hari-harinya sebagai pertapa di vilanya di Bangui. Istana bekas Kaisar Bokassa dijual dengan harga 760.000 pound sterling. Ini terbilang murah karena kondisi istana itu sangat memprihatinkan. Robert Mugabe, presiden pertama Zimbabwe pasca merdeka, pada awal kekuasaannya dia mendapat sanjungan karena membuka akses kesehatan dan pendidikan untuk mayoritas warga kulit hitam. Namun, reformasi agrarianya yang kontroversial memicu perekonomian ambruk dan pada penghujung kekuasaannya diwarnai dengan pelanggaran HAM serta korupsi. Dianugerahi tambang berlian yang berlimpah, namun Mugabe melupakan kebutuhan pangan. Dia memaksa 4.000 petani kulit putih untuk menyerahkan lahan mereka. Pasokan pangan langsung tumbang dalam waktu 1 malam. Hasilnya orang-orang kelaparan, mampu beli berlian tapi tak mampu beli makan karena harganya lebih mahal. Sementara rakyatnya menderita kelaparan, Mugabe justru memperkaya diri sendiri dan keluarga serta kroni-kroninya dengan harta yang seolah tak akan habis 7 turunan. Untuk pesta ulang tahun ke-92-nya saja sampai habis 11 miliar rupiah. Putra-putrinya berkali-kali memamerkan barang-barang mewah yang diberikan sang ayah di akun media sosialnya, dan ketika dikritik, dia malah bilang anjing menggonggong kafilah berlalu. Go ahead, do it. I don't care. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dulunya adalah seorang mantan sopir bus. Dia jadi presiden karena Hugo Chavez mendadak kanker. Pemilu untuk 2 periodenya menjadi kontroversi hingga menyebabkan pelantikannya tertunda sampai 1 tahun. Selama masa jabatannya, Maduro banyak diprotes. Minyak mentah Venezuela semakin tidak proporsional. Inflasi negara juga membengkak dan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Kepemimpinannya pun tidak diakui oleh pemimpin negara barat. Negara Venezuela dulu menjadi langganan menang kontes kecantikan. Namun karena banyak pejabat korup yang mengarah ke skandal prostitusi, kegiatan ini pun dihentikan. Mata uang anjlok sampai-sampai mereka mengeluarkan uang pecahan 1 juta bolivar. Tisu dijual dengan harga 2,6 juta, sementara daging ayam 14,6 juta. Jika kita menukar uang 100.000 rupiah, maka akan mendapat sekitar 13 juta bolivar Venezuela. Survei Bloomberg menyebut kalau Venezuela menjadi negara paling sengsara di dunia.